Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Inilah hari yang penuh dengan sukacita. Saudara perdana Komisi Wanita di GKI Cibubur. Saya mau mengundang setiap kita untuk boleh mempersiapkan diri menyembah Allah kita di ruang yang maha kudus. Dalam keheningan dan keteduhan, kita siapkan diri kita untuk memasuki ibadah Komisi Wanita hari ini.
Mari kita satu dalam doa. Segala hormat, puji, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang memperhatikan segala kebutuhan kami. Engkau tahu Tuhan untuk saat ini, Komisi Wanita GKY Cibubur memulai ibadah perdana pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh mempunyai suatu wadah dalam setiap pergumulan, permasalahan, ataupun sukacita yang dialami oleh setiap wanita yang ada di gereja ini. Kami tahu Tuhan, kepada siapa kami harus berbagi, kepada siapa kami harus saling menolong. Tuhan, berkatilah ibadah perdana kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, seluruh wanita yang ada di gereja ini boleh dengan hati yang serius, dengan hati yang sungguh-sungguh memaknai akan kesempatan yang Tuhan berikan. Boleh dengan sukacita, penuh kerinduan, selalu hadir di dalam setiap persekutuan yang nanti akan dijalankan bersama-sama. Tuhan memberkati sekali lagi untuk ibadah persekutuan Komisi Wanita yang ada di gereja ini Tuhan. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan untuk kembali duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Angklung GKY Greenfield, Ho Chu Ai.
Sebuah pujian tentang kasih Yesus yang sempurna, yang mengalir di dalam hidup kita. Saat ini kita kembali diingatkan, sudahkah kita menunjukkan kasih itu, kasih yang sempurna itu di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam peran kita sebagai wanita. Seperti firman Allah di dalam Efesus yang keempat, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Mari kita renungkan kembali hidup kita dan dosa-dosa kita yang berulang kali kita lakukan. Kita akui di hadapan Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombong yang masih sering menggoda kita, iri hati dan benci, mari kita akui semua di hadapan Tuhan. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku Tuhan. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kasih sayangmu, perlindunganku Tuhan. Kasih sayangmu, perlindunganku, di hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia.
Dia mengenal kita begitu pribadi. Mungkin ada di antara kita yang datang dengan penuh pergumulan. Bahkan ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini belum terjawabkan. Kita ragu, kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Kita bingung, apakah kita akan terus berjalan ikut Dia, atau kita berhenti dan tidak mau berharap lagi. Bukalah hati kita, berserulah kepada Dia. Dia setia, Dia mendengar setiap doa kita. Tuhan yang kami panggil Bapa, Engkau sangat kenal kami Tuhan. Engkau tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu betul apa yang menemani kami di setiap tidur kami. Doa-doa yang kami teriakkan kepadamu Tuhan. Engkau tahu betul setiap tetes air mata. Dan Engkau tahu betul pergumulan kami sebagai ibu, sebagai mama, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai mantu. Tuhan, Engkau tahu betul. Hari ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan, agar supaya kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Karena bagaimana mungkin kami bisa menjadi penolong bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, kalau kami sendiri tidak bisa menolong diri kami karena kami tidak mencari wajah Tuhan. Kasihani kami Tuhan, kuatkan kami, sehingga kami boleh menjalankan peran dan panggilan kami sebagaimana seharusnya kami ada di dunia ini. Dan kami tidak hidup sia-sia, tetapi kami boleh menggenapkan rencana Allah lewat panggilan kami sebagai istri, sebagai mama, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai orang-orang yang kami kasihi, sebagai orang-orang yang mengasihi kami, dan sebagai orang-orang yang diberi banyak tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu cukup buat kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terpujilah Allah atas kasih-Nya dan anugerah pengampunan yang sudah kita terima. Dan biar terima yang penuh dengan damai dan terang. Kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati jemaat. Kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang.
gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Dan gelap jadi remang pagi, dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Bumi penuh kasih-Nya. Bumi penuh kasih-Nya. Jemaat silakan untuk kembali duduk. Vokal grup Angel Voice sudah lebih dari 12 tahun melayani dengan menggunakan nama Angel Voice, dan akan secara resmi berubah menjadi Paduan Suara Sharon GKY Cibubur. Akan mempersembahkan pujian yang akan mengantar kita memasuki perenungan firman Tuhan.
Ya Tuhan, Tuhan sudah dengar apa yang tadi kami nyanyikan. Anak-anakmu nyanyikan di hadapan Tuhan. Itulah kerinduan anak-anakmu. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kami membutuhkan kekuatan Tuhan untuk mewujudkannya. Kami juga membutuhkan Tuhan pada saat ini di mana anak-anakmu khususnya di GKY Cibubur ini dan secara khusus Komisi Wanita ingin memulai sesuatu yang baik. Dan kami rindu pimpinan Tuhan untuk kami bisa menjalaninya juga dengan baik sesuai dengan pandangan Tuhan. Oleh karena itu, terangilah kami dengan kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami, Engkau tahu kebutuhan kami masing-masing. Tolonglah kami semua tanpa terkecuali termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama perlu terus diingatkan, diajar, dikoreksi, dibentuk berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, katanya perempuan itu diciptakan untuk jadi penolong dari pria, gitu ya. Dan saya lihat pada hari ini pria rupanya diciptakan untuk menjadi pengangkat bagi kaum perempuan, yaitu mengangkat barang-barang yang menghalangi perempuan untuk bisa beribadah dengan baik. Betul. 3 serangkai ini ada gunanya juga. Itu maksudnya kenapa sama Ibu Ola ini disuruh duduk di depan. Supaya gampang gitu ya saudara ya, menolongnya. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya atau tema dari saudara pada hari ini adalah Believe, Brave, dan Beauty. Bicara tentang percaya, tentu kita bertanya percaya apa nih? Percaya kepada siapa? Bicara tentang berani apa? Berani tampil beda. Beda gimana? Lebih menyolok dari yang lain. Lihat dong, tas kita lebih gaya daripada dia. Beda lagi harganya juga, gitu kan ya. Yang ini ori, yang situ KW. Jadi kalau bicara tentang beauty, apa maksudnya? Kita bersaing, setiap kali kita ke persekutuan wanita, kita bersaing siapa yang paling menyolok, begitu ya, dandanannya. Apakah itu maksudnya? Makanya saudara, saya ingin mengajak kita melihat beberapa contoh di Alkitab bicara tentang percaya, berani, dan keindahan, gitu ya, atau kecantikan. Yang pertama saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Mari. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-13. Mari kita lihat ayat 13. Saudara, di situ dikatakan demikian. Pada hari Sabat, ayat 13 ya, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Yang pertama adalah Lydia. Saudara, pada saat dikatakan dia adalah orang percaya, titik awalnya adalah dia adalah seorang yang membuka hatinya
Dia membuka hatinya untuk diterangi firman Tuhan. Dia membuka hatinya untuk diajar oleh firman Tuhan. Dia membuka hatinya untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Saya tentu mengharapkan bahwa komisi wanita ini yang akan dimulai ini betul-betul dimulai dengan wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang membuka hatinya. Karena bicara tentang percaya, itu artinya ada isi kepercayaannya. Kepada siapa saya percaya? Kalau kita tidak betul-betul mengenal siapa yang saya percaya, lalu bagaimana saya bisa menjalani persekutuan ini sesuai dengan apa yang saya percaya? Makanya saudara dan saya mau tidak mau pada saat kita berkumpul sama seperti perempuan-perempuan ini, mulainya Tuhan, saya ingin kenal Tuhan. Saya mau belajar firman Tuhan. Tapi jangan sampai saudara belajar firman Tuhannya cuman kalau ke persekutuan. Tetapi biarlah di rumah kita masing-masing kita punya kerinduan untuk terus dikuasai oleh firman Tuhan. Kenapa? Saudara, karena kalau saya sudah menjadi anak Tuhan, saya kalau suka pakai arah saudara ya, ini arah anak-anak Tuhan yang rindu hanya untuk nyenengin Tuhan. Ini adalah arah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang rindu ingin nyenengin hati dirinya. Gitu kan saudara ya. Nah kalau kita rindu untuk nyenengin Tuhan, gimana kita bisa nyenengin Tuhan kalau saya tidak tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Jadi saya harapkan pada saat saudara berkumpul dengan suatu kerinduan, Tuhan saya pengen lebih tahu lagi. Apa sih yang Tuhan suka? Apa yang Tuhan tidak suka? Sehingga yang Tuhan tidak suka saya tinggalkan, yang Tuhan suka saya lalu jalankan. Nah ini Lydia ini, saudara yang perempuan pertama ini, dia adalah penjual kain ungu. Kain ungu di sini bukan sembarang ungu, tetapi kain yang sangat amat mahal harganya. Jadi kalau punya satu aja saudara, wah ini orang kaya yang bisa beli kain ungu ini. Jadi kalau dia penjualnya, paling enggak dia termasuk orang kaya juga saudara ya. Kayak penjual berlian kan dia mesti punya modal saudara untuk beli berlian itu untuk bisa dijual ke orang. Tapi dia lihat saudara pada saat dia sadar bahwa dia anak Tuhan. Dia sadar bahwa semua miliknya adalah milik Tuhan. Itu artinya saudara kalau kita mengakui bahwa dia pencipta kita, maka dirinya juga adalah milik Tuhan. Maka dia katakan, oke, sekarang apa sih yang saya bisa lakukan yang sekarang ini? Yang ada pada saya apa sih yang saya bisa lakukan? Orang itu macam-macam saudara ya. Dan Tuhan tidak pernah minta lebih daripada apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Lalu Lydia ini, oke, yang saya bisa lakukan sekarang adalah hospitality. Jadi akhirnya dia bilang kepada Paulus dan teman-teman, ayo tinggal. Kalau kamu betul tahu saya sudah jadi anak Tuhan, mari berikan saya satu kesempatan di mana saya bisa mewujudkan kehidupan seorang anak Tuhan yang melayani sesamanya. Nah ini yang pertama titik tolaknya adalah kepada firman itu sendiri. Yang kedua kita akan belajar saudara dari Elisabeth. Mari kita buka Lukas saudara. Injil Lukas pasal yang ke-1. Injil Lukas pasal yang pertama. Mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-5. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5. Kalau saudara perhatikan di situ dikatakan ada seorang imam bernama Zakaria dan ada istrinya bernama Elisabeth. Lalu di ayat yang ke-6 perhatikan kalimat ini saudara. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Keduanya, bukan suaminya aja, perempuan istrinya juga Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Kalau benar di hadapan Allah, mesti benar luar dalam. Gak bisa cuma luarnya doang. Gitu ya, gak bisa munafik di depan Tuhan. Lalu mereka itu hidup menurut segala perintah. Ini ciri orang yang di sini, dia adalah hidupnya mengikuti hukum yang pertama dan terutama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatannya. Dan firman Tuhan, kalau hatinya penuh cinta Tuhan, maka dia akan melakukan seluruh perintah Tuhan. Itu adalah satu hal yang alamiah, suatu dampak yang seharusnya cinta Tuhan saya lakukan. Saya habis-habisan akan melakukan apapun yang Tuhan minta. Ini Elisabeth. Kita lihat saudara bagaimana keberaniannya. Dia udah percaya bagaimana dia wujudkan itu di dalam kehidupannya. Nah di situ dikatakan dia menuruti segala perintah Tuhan dan ketetapan dengan tidak bercacat. Lalu di ayat 7 dikatakan tetapi mereka tidak punya anak.
Sebab Elizabeth mantul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bisa jadi saudara pada awalnya mereka pengen merindukan seorang anak. Tapi ditunggu. Tapi lalu sudah lanjut usia, udah gak mungkin lagi punya anak. Saudara, Zakaria dan Elizabeth perhatikan saudara. Arah hidupnya ini ke sini nih Elizabeth nih. Jadi dia tahu tujuan hidup, tujuan pernikahan bukan punya anak. Jadi dia lihat yang penting saya hidup nyenengin Tuhan. Saya dekat sama Tuhan, saya cinta Tuhan dan melakukan semua perintah Tuhan. Ada anak, tidak ada anak, itu adalah tujuan hidup saja. Nah lihat ini saudara Elizabeth, makanya pada waktu anak itu tidak muncul-muncul, dia nggak tadinya rajin ke persekutuan doa, nggak dikasih-kasih, terus berhenti, mogok. Percuma. Jadi kalau begitu artinya apa? Saya datang ke Tuhan yang saya bilang ujung-ujungnya minta-minta. Jadi memang tujuannya minta-minta. Dan mintanya nggak dikasih, berhenti datangnya juga. Karena memang dia datang cuma kalau butuh kok. Gitu kan ya. Nah Elizabeth enggak, dia datang ke Tuhan tuh karena cinta Tuhan. Karena pengen nyenengin Tuhan. Karena ingin hidup mentaati semua perintah Tuhan. Lepas tidak anak, tidak ada pokoknya. Saudara perhatikan ini. Godaan yang ada di sekitarnya. Pada waktu Elizabeth itu. Karena ada lalu pemikiran orang pada waktu. Makanya di situ dikatakan tetapi. Gitu ya saudara. Karena kata aslinya dari tetapi itu bisa artinya dan. Beda saudara artinya. Kalau di sini. Dia itu ya orangnya baik, udah cantik, udah ramah. Waduh udah luar biasa. Tetapi itu gak enak buntutnya saudara. Itu kan ya. Waduh ini apaan nih. Nah ini beda kalau dia begini dan gak ada apa-apa kan. Beres kan. Ini kenapa? Karena orang ini bukan pikiran Tuhan. Ini pikiran manusia pada waktu itu. Orang yang diperkenan oleh Tuhan. Salah satu cirinya mesti punya keturunan. Itu kata orang. Bukan kata Tuhan. Coba saudara lihat ayat 25-nya. Yuk kita lihat ayat 25. Di ayat 25, saudara. Pada waktu dikatakan di tengah ketidakmungkinan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada mungkin bahwa ada rencana Tuhan bagi Elizabeth. Maka dia melahirkan Yohanes. Saudara lihat ini. Apa kata Elizabeth ketika itu akan terjadi. Dikatakan begini. Ayat 25. Inilah satu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan apa? Orang, bukan di depan Tuhan. Dia gak peduli biar orang sekelilingnya bilang kamu terkutuk. Bodoh amat. Nah ini saudara berani tampil tetap oke di depan Tuhan. Walaupun sekelilingnya udah ngapain kamu tetap setia. Lihat buktinya kamu tetap begini. Gak peduli. Bagi saya yang penting Tuhan oke sama saya. Terserah sekeliling saya tidak oke sama saya. Selama Tuhan oke sama saya oke. Saya puas. Hidup saya tetap adalah hidup yang berkelimpahan yang Tuhan janjikan itu. Nah ini pendapat dari Elizabeth. Dan lihat saudara ini keberanian dan wujud keindahan kehidupan Elizabeth selanjutnya. Kan terus Tuhan bilang apa? Kalau saudara baca ayat ini. Secara keseluruhan nanti di rumah baca saudara ya. Lalu Tuhan bilang ini Elizabeth ya, ini kamu akan bakal punya anak nih. Namanya saya yang tentukan ya. Namanya Yohanes. Nanti ya, baju yang dia pakai saya tentukan. Lalu, apa yang dia makan, saya yang tentukan. Karir hidupnya, apa yang harus dia jalani, saya yang tentukan. Ini Elizabeth bisa bilang ini mah cuma numpang lewat toh. Semua sampai orang waktu disebut namanya siapa Yohanes. Nggak ada kaitannya dengan keluarga. Nama Yohanes tuh nggak ada. Mereka nggak peduli. Mereka tahu orang yang kesini hidup ini punya Tuhan. Kalau Tuhan percayakan seorang anak, dia pun punya Tuhan. Lihat, ada anak, tidak ada anak. Fokusnya adalah di Tuhan. Bukan di anak. Dan pada saat Tuhan percayakan, anak ini harus menjadi yang Tuhan mau. Harus menjalani agenda Tuhan, bukan agenda orang tuanya. Itu Elizabeth. Di dalam mewujudkan apa yang dia percaya, dia berani dan keindahannya sebagai perempuan di hadapan Tuhan. Terakhir, kan kalau itu lihat, okelah Lydia, okelah ini Elizabeth, mereka memang orang oke. Tunggu dulu saudara.
Kita satu lagi, Ibrani 11. Ayo kita lihat. Kita lihat sekarang Ibrani pasal yang ke-11. Di Ibrani pasal yang ke-11 ini, coba saudara perhatikan ayat yang ke-31. Ibrani 11 ayat yang ke-31. Ibrani pasal 11 ayat 31. Kalau saudara perhatikan ayat sebelumnya, ini sedang dibicarakan tentang teladan-teladan iman. Yang disebutkan terakhir itu Musa. Saudara kan kalau lihat Abraham, Musa, saudara, oh iya. Tiba-tiba muncul saudara di ayat 31 ini nama Rahab. Terus disebutnya begini lagi saudara. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu. Gak enak bener ya. Perempuan sundal itu secara sengaja Tuhan menggerakkan penulis untuk menuliskan hal itu. Ada yang ingin digarisbawahi oleh Tuhan. Sebenarnya saudara dan saya sama dengan perempuan sundal itu. Kenapa? Karena tadinya ini kita semua di sini nih. Di sini nih nggak ada yang lebih baik dari yang lain. Semua sudah menyeleweng. Tuhan bilang semua tidak mencari Tuhan. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik. Semua udah nggak ada gunanya yang di sini nih. Saudara dan saya siapapun. Baik saudara itu seperti Rahab yang dikategorikan perempuan sundal. Maupun seperti pemuda yang kaya. Atau Lydia, Elizabeth. Itu semua tadinya nih ke sini. Hanya karena anugerah Tuhan yang dari sini bisa ke sini. Sama dengan Rahab. Tidak ada yang lebih baik dari saudara dan saya. Kita semua sama-sama orang yang seharusnya dimurkai. Gak ada yang utangnya lebih sedikit dari Rahab. Gak ada. Semua sama-sama berhutang penebusan Kristus. Sama besarnya. Sama kalau dituntut bahwa Lydia dan Elizabeth ini harus mati-matian. Rahab juga. Semua sama saudara. Dan luar biasa di sini. Setelah Musa tiba-tiba muncul Rahab. Di mata Tuhan saudara. Pada saat semua sudah di sini. Di mata Tuhan. Yang penting kamu cinta Tuhan. Dan mewujudkan cinta Tuhan itu. Di dalam kehidupanmu. Dalam seluruh aspek kehidupanmu. Sehingga pada akhirnya nanti. Yang Tuhan tanya dari hidup kita adalah apa? Do you love me? Nggak akan ditanya. Kamu istrinya siapa dulu? Kamu kerjaannya apa? Kamu karirnya gimana? Kamu punya apa? Kagak, itu semua punya Tuhan. Dimungkinkan semua karena Tuhan. Yang ditanya adalah, do you love me? Dan akibatnya adalah keindahan seorang yang mencintai Tuhan. Bagaimana dia mewujudkannya menjadi garam dan terang di dalam seluruh aspek kehidupannya. Rahab ini saudara, kenapa masuk ke teladan iman ini? Karena sama dengan yang lain. Dia itu tinggalnya di tembok saudara. Di tembok Yeriko. Kalau orang tinggal di tembok, berarti itu tembok tebal banget kan. Bisa jadi rumah. Ada apartemen. Mestinya dia itu terus orang Israel kan disuruhnya apa saudara? Disuruh keliling-keliling. Pakai trompet begitu saudara. Itu trompet mana gimana bisa ngerubuhin tembok. Gak ada nuklirnya, gak ada bomnya. Kan semestinya Rahab ini lebih percaya kepada tembok. Betul kan saudara ya? Lebih percaya kepada rajanya dengan segala serdadunya yang sudah terlatih dibandingkan kepada orang Israel ini. Tapi bukan Israel yang Rahab percaya. Karena dikatakan Rahab kenal siapa Allah dari orang-orang ini. Dia tahu dan dia lebih percaya kepada Allahnya orang-orang ini dibandingkan kepada tembok dan kepada raja dan serdadunya. Dan lalu dia wujudkan dengan keberanian. Dia menolong. Dia terlibat di dalam agenda Allah. Di dalam kehidupannya. Kita kata, ya dia cuma nolong. Iya, setiap orang berbeda, saudara. Ada yang talentanya 1. Ada yang 2, 3, 4, 5. Ujungnya Tuhan gak nanya soal talenta. Yang Tuhan tanya adalah, kamu adalah hamba yang baik dan setia apa enggak? Semua sama penilaiannya. Nah kita lihat bagaimana Rahab ini di tengah situasi dan kondisi yang
Tuhan percayakannya ini, ya saya lakukan ini. Menjadi menyambut pengintai-pengintai dengan baik. Saudara, kita sama-sama perempuan, tapi kita hidup di dalam konteks yang berbeda. Kita sama-sama memang perempuan, tetapi realita kehidupan kita masing-masing beda, betul nggak? Ada yang merasa mudah, ada yang merasa tidak mudah. Tapi yang bagi dia mudah, belum tentu mudah bagi orang lain. Yang bagi seseorang itu susah, belum tentu susah bagi orang lain. Tapi saudara, di tengah segala keragaman itu, kita punya Tuhan yang sama. Yang katanya ada lagunya, sedang merenda. Nah sekarang persoalannya, saudara dan saya mau gak direnda sama Tuhan? Karena direnda sama Tuhannya bukan untuk hidup ke sini, untuk hidup semuanya tentang saya. Jadi kalau nanti mulai itu, kan ini orang beda-beda lah ya, saudara ya. Akan diantisipasi, lalu kok dia nggak gitu ya? Kok kamu nggak gitu ya? Kok saya nggak dihargai ya? Saya udah setengah mati nih, kok saya nggak dianggap ya? Saudara perhatikan, kalau itu mulai muncul, saudara ingat kalau orang di sini fokusnya saya. Kalau saya nggak dipuji, saya nggak dianggap, saya nggak dihargai, saya nggak pernah dibesuk, begitu kan ya? Mogok, marah. Ini saya nih. Kalau di sini, saya hanya hidup untuk nyenengin Tuhan. Saya rindu untuk boleh Tuhan yang dipuaskan buat saya. Saya nggak diterima kasih, nggak apa-apa ya meminta diterima kasih. Enggak kok, semua terima kasih itu mesti sama Tuhan. Saya cuma alat. Jadi kita tidak akan minta dihargai, minta diangkat, saudara. Begitu ingat saudara, begitu saudara dan saya. Sama seperti perempuan-perempuan ini. Yang dikatakan pakai bahasa Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Percaya saudara. Saudara nggak akan ada, kenapa sih punya, kalau ada ide yang kita pikir, ini banyak ide nih, wah ide. Yang kita pikir ada, ide yang mana ya yang paling optimal, boleh menyenangkan Tuhan. Bukan mikirin, ide saya mesti masuk, saya yang mesti, ini saya yang paling pengaruh. Gak ada yang paling pengaruh di sini, yang paling pengaruh cuma satu, Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mulai, kalau sudah mulai ini dengan baik, kita mau belajar firman Tuhan, mau datang tuh dengan kerinduan. Saya mau belajar, bukan datang tuh dengan kerinduan. Aduh, gue baru beli baju baru nih, supaya semua orang lihat nih. Wah saya, tapi dengan satu, maka beauty-nya itu adalah pada waktu kita dandan, saya tidak mau ada di dalam diri saya yang akan menghalangi orang untuk terfokus kepada Tuhan. Malah fokusnya kepada saya. Lu beli baju di mana lu? Wih bagus amat lu. Waduh, gak ada bandingannya. Ingat saudara, Tuhan bilang jangan biarkan ada batu sandungan dalam bentuk apapun juga yang menghalangi saya terfokus kepada Tuhan maupun orang lain terfokus. Orang Tuhan bilang mata aja disuruh dicungkil, apalagi tas. Mari saudara, kita mulai persekutuan di GKY, Komisi Wanita GKY Curug dengan baik, dan kita melanjutkan juga ada baik versinya Tuhan, bukan baik versinya manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk teladan-teladan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tolong kami juga saudara menjadi Tuhan, kami boleh sama-sama Tuhan menjadi teladan-teladan iman. Semua anak-anakmu ini bersama-sama sebagai saudara-saudara seiman, saling menopang, saling menguatkan dengan satu tujuan. Untuk boleh menjadi teladan-teladan iman dimanapun kami berada. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. KW ini akan terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tolonglah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Ibu Rahmiati boleh tetap kembali berada di depan. Ibu Rahmiati akan pergi karena ada acara lagi setelah ini. Jadi kita mau mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Ibu Pendeta Rahmiati. Dan juga kita akan foto bersama.
Ya jemaat yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pengurus Komisi Wanita Sinode GKY. Saya persilakan. Yang dikasihi Tuhan dan Bapak-Bapak tentunya. Kami pengurus Komisi Wanita Sinode GKY mengucapkan selamat kepada Komisi Wanita GKY Cibubur yang hari ini merayakan pembukaan persekutuan komisi wanitanya. Doa kami kiranya Tuhan akan terus memimpin dan memberkati. Kami akan mempersembahkan pujian yang mengingatkan kepada kita semua bahwa sepanjang hidup kita itu ada di dalam anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Amin. Pengurus Komisi Wanita Sinode GKY yang sudah menguatkan Komisi Wanita GKY Cibubur untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Ibu Paula Tanor. Sebuah kesaksian dari seorang wanita yang cantik yang dianugerahi keberanian oleh Tuhan sehingga tetap kuat untuk terus mengandalkan iman dan percayanya dalam menjalani hidup yang penuh tantangan. Saya persilakan.
Shalom. Ya, sudah diperkenalkan sangat lengkap oleh mbaknya, terima kasih. Nama saya Paula, saya ibu rumah tangga yang puji Tuhan divonis mandul, tapi saya dikaruniai 3 orang putri dan putra. Yang putri sudah menyelesaikan pendidikannya dan sementara magang, yang putra 2 sementara kuliah semester 7. Jadi kesaksian saya, waktu saya ditembusi oleh kakak saya, senior saya, tadinya saya ragu, Bu. Kalau berbicara dengan teman-teman saya, sesama kami di lingkungan kami, sebagai istri prajurit itu mudah. Di tengah ibu-ibu yang cantik-cantik, ini luar biasa. Untuk ibadah perdana, kamu wanita ya, masuk, wah, disambut luar biasa, ini udah berkebaya. Masuk sini lagi, ibadah wanita ya Bu, ini luar biasa banyak loh. Untuk ibadah perdana kaum wanita. Tapi saya bersyukur, satu kebanggaan, satu sukacita yang besar, saya bisa berada di sini. Puji Tuhan, memulai suatu perjalanan iman bersama dengan Tuhan, saya mulai ketika saya baru menikah. Saya menikah dari kota besar, saya berkuliah, bergaul, saya ikut suami bertugas di tempat yang sangat terpencil, hingga roti tawar pun kami nggak bisa dapat. Jadi kami harus berjalan kurang lebih dengan mobil 5-6 jam untuk sekedar cari roti tawar. Itu suatu pergumulan dalam bagi saya, harus berada di suatu tempat yang jauh, yang tidak pernah saya bayangkan. Tapi saya bersyukur, dan ketika saya renungkan kebaikan Tuhan, wow, luar biasa. Justru di tempat yang seperti itulah saya belajar mencari Tuhan. Saya pribadi, walaupun di tengah banyak keterbatasan, tidak seperti kita di kota-kota yang penuh dengan sarana prasarana. Di sana kami gereja pun, Bu, ada satu. Ibu kakak saya, Ibu Devi mungkin tahu betul itu. Pertama kali saya lihat gereja satu, gereja Batak. Saya masuk, bukan pikirnya gereja ya, saya pengen ibadah. Wow, bahasanya Batak asli itu, Bu, nggak ada Indonesianya. Luar biasa. Di tempat itu terus saya angin sepoi-sepoi, bahasa nggak mengerti, tertidurlah saya di situ. Berdosa, saya bilang Tuhan, saya rindu cari Tuhan. Tapi ya itu benar, hanya ada satu gereja Batak. Akhirnya kita dengan kerinduan kita cobalah. Untung senior saya itu sangat mendukung kami izin. Jadi harus izin, Bu. Kita harus ke kota Palembang atau Lampung ya, kami di perbatasan itu untuk beribadah. Di situ saya bertumbuh iman saya. Saya bilang nggak bisa, saya harus belajar. Saya belajar sederhana, Bu, dari sendiri membaca Alkitab. Saya belajar baca Alkitab. Tadinya masih mana yang kebuka, itu yang saya baca. Ternyata nggak begitu, Bu. Kita harus belajar firman Tuhan itu teratur. Jadi saya belajar baca mulai dari Kejadian. Kadang sampai di Keluaran atau bilangan pusing ya. Ini apa, kita nggak ngerti. Tapi saya tetap belajar. Dan saya percaya di situ kuasa Tuhan. Ketika kita belajar mencari Tuhan, kata Tuhan, carilah maka kita akan mendapat. Saya belajar terus itu bertumbuh sampai banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup saya. Luar biasa Tuhan tuntun kami. Saya punya suami Kristen sama, Bu. Saya bergereja, dia ngantar saya sampai depan pintu gereja. Dia tidak masuk untuk beribadah. Tapi itu tidak mengecilkan hati saya. Saya tetap berdoa sendiri. Kadang-kadang saya tumpang tangan, dia nggak tahu. Tapi sekarang dia tahu ternyata, Bu. Jadi waktu sekarang bilang, makasih ya Ma, tumpang tangan sama saya. Loh, dia tahu ternyata. Saya pikir dia tidur. Di orang siaran rohani ya, Bu ya. Saya nonton, saya berdoa, saya tumpang tangan sama dia. Saya pikir dia nggak tahu. Ternyata Bu, setelah sekian perjalanan, wah, saya lihat Tuhan bekerja luar biasa. Suami saya yang walaupun dia Kristen sejak lahir, tapi mungkin karena pribadinya, pendidikannya, dan segala tugasnya itu membuat logika dia lebih besar. Jadi dia tuh saya bawa dari latar belakang kami bergereja yang sangat
apa dibilang itu liturgi dan bisa masuk di gereja yang karismatik. Dia tadinya itu yang membuat dia ternyata hanya ngantar saya sampai depan pintu gerbang gereja karena liturgi dan kok tepuk tangan, belum dia lihat yang kok nangis-nangis. Nah dia takut itu Bu. Nah itu ternyata, tapi puji Tuhan saya terus berdoa. Saya bilang sama suami saya rindu Bapak juga mengalami Tuhan yang saya alami. Jadi saya selalu berdoa buat dia dan juga buat anak-anak saya. Banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan ketika dibilang tadi oleh Ibu Pendeta itu sangat-sangat memberkati saya juga. Bahwa benar iman kita itu, saya belajar tuh iman tuh punya 3 level. Jadi ada iman yang kecil, yang ketika di dalam Alkitab dibilang bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus ketakutan ketika badai datang. Sampai mereka harus membangunkan Tuhan karena badai yang begitu besar. Itu iman yang kecil. Tapi ada juga level kedua, iman yang besar. Iman yang tidak akan berhenti, selalu meminta sampai itu terjadi. Seperti kayak seorang ibu yang berdoa untuk anaknya, dia kejar terus sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang, gak patut memberikan roti kepada anjing. Luar biasa ya Bu, tapi imannya tuh sungguh besar. Sampai Tuhan berkata, imanmu besar. Nah itu iman yang besar. Tapi saya terus belajar, ada level yang ketiga, itu iman yang sempurna. Jadi ketika doa kita dijawab atau doa kita belum dijawab Tuhan, tetap kita memilih taat, kita memilih percaya, dan kita tetap memilih untuk tetap mengasihi Tuhan. Nah di situ saya belajar terus Ibu. Makanya saya bilang, saya rindu setiap hidup kita, dimanapun, mau kita berada di dalam rumah, mau kita berada di luar rumah, bertemu dengan siapapun, kita akan tetap menyaksikan kasih Tuhan yang kita alami setiap waktu. Puji Tuhan, mungkin itu kesaksian yang bisa saya bagikan pada ibadah kaum perdana. Selamat untuk ibadah wanita perdana yang Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Paula untuk kesaksiannya. Kita akan mendengarkan satu lagi sambutan dari Pembina Bidang Persekutuan Sinode GKY, Bapak Pendeta Dedi Wikarsa. Ya, senang sekali hari ini bisa hadir di tengah-tengah akan ibu-ibu yang luar biasa. Seperti tadi Bu Ati bilang, ini bajunya beli di mana semua ya? Kebayanya cantik-cantik, roknya baju baru datang ya gitu ya, yang lainnya juga gitu. Ya sebagai ketua bidang Persekutuan Sinode, saya mewakili Sinode mengucapkan banyak terima kasih ya untuk seluruh rekan-rekan yang sudah hadir untuk mendukung akan Komisi Wanita GKY Cibubur ya. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan-pelayanan ke depannya, menjangkau lebih banyak lagi wanita-wanita di GKY Cibubur. Dan juga saya senang sekali melihat dukungan daripada Komisi Wanita seluruh GKY. Kebanyakan tadi Ibu Paula, banyak sekali ini, hampir seluruh GKY datang Bu ya, mendukung gitu ya. Jadi ibu-ibu yang Selasa sudah pergi rame-rame jalan-jalan, hari ini kumpul lagi di sini ya kan. Nah makanya saya Selasa habis main di Bogor seharian, hari ini kumpul lagi di sini gitu ya. Nah, makanya saya bingung ada gembala yang mau membubarkan komisi begitu ya kan, bikin simple church. Kalau komisi wanita dibubarin ini ibu-ibu mau kemana begitu ya kan gitu loh. Jadi terima kasih. Slogan daripada Sinode juga terlihat dengan jelas di sini juga ya, bahwa kita sama-sama di sini fruitful in every good works, dan kita united in God's glory ya, bersama-sama semuanya. Dan untuk hal itulah kita proud ya, proud to be GKY family. Lihat, bayangkan satu yang bikin acara semuanya datang mendukung. Saya tidak panjang-panjang karena komisi-komisi itu ya sebenarnya dikepalai lagi ada ketuanya juga, ketua sub bidang
kebersamaan kategorial itu ya. Itu ada Pak Cecep ya. Kita sambut Pak Cecep untuk bicara ya. Oke. Yuk. Nah. Oke, saya juga bersyukur bisa bersama-sama dengan para wanita yang luar biasa pada hari ini. Saya tadinya merasa saya salah masuk nggak ya, kayak seperti minoritas begitu ya. Tapi bersyukur sekali tadi disambut dengan angklung yang luar biasa juga. Saya pikir saya sudah di sorga barangkali ya, dikelilingi oleh bidadari begitu. Ya, saya membawahi seluruh komisi ya, jadi dari sinode ada subbidang kebersamaan kategorial itu. Jadi membawahi seluruh komisi-komisi dari komisi anak sampai komisi Kaleb begitu ya. Sangat sulit sekali, kadang-kadang saya harus menjadi anak-anak, saya harus menjadi orang tua juga. Sungguh, dan sekarang harus menjadi sedikit wanita ya. Begitu. Ya, saya bersyukur sekali. Satu hal yang saya lihat bahwa di GKI Cibubur ini membuat satu terobosan yang baru, yang luar biasa ya. Kami secara prestasi, secara sinode berarti itu sudah bertumbuh nih ya. Sudah bertumbuh satu maksudnya, komisi wanita kita sudah berkembang begitu ya. Satu hal aja saya titip pesan buat komisi wanita di sini ya. Dan juga sebenarnya untuk sinode. Selain kita bersatu bertumbuh, kita juga nanti harus berbuah dan berdampak. Ya, bersatu untuk berbuah dan berdampak. Nah, kemarin ini saya dapat kabar dari kebaktian doa. Sebenarnya sekitar 18 bulan ini sudah ada sekitar 16.000 ya, 16.000 kasus di mana wanita mengalami KDRT. Ya. Terus kalau kita perhatikan juga mass media beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang di kereta bawa bayinya, dia mau lompat dan dia mau bunuh diri begitu. Nah, ini adalah bagian daripada kenyataan hidup kita zaman sekarang ini. Kalau teman-teman juga punya Hello God begitu ya, sering sekali-sekali aplikasinya lihat. Saya bukan dari orang Hello God ya, mempromosikan Hello God bukan. Tapi maksud saya itu kenyataan hidup itu seperti itu ya. Di Hello God banyak sekali orang yang mau Kristen. Siapa yang bisa dekati saya katanya? Saya mau bunuh diri sekarang. Siapa yang bisa tolong saya? Begitu kira-kira pernyataannya. Saya baru melakukan dengan PSK. Saya boleh gak melayani Tuhan? Begitu pertanyaan-pertanyaannya. Ya, jadi itu kenyataannya. Ya, sebenarnya jadi kalau saya melihat bahwa kenyataan dunia ini bahwa sebenarnya ladang sudah menguning. Ada orang-orang yang memang mau percaya Tuhan begitu. Nah, biarlah komisi wanita yang di GKY ini, khususnya di GKY Cibubur ini, bisa menjadi satu wadah juga buat mereka-mereka. Ya, menampung mereka-mereka, menjadi temannya mereka, menjadi pendamping mereka begitu ya. Sehingga mereka sungguh-sungguh bisa dapat dimenangkan datang kepada Tuhan. Nah, kiranya GKY Cibubur terus maju, ya Tuhan berkati, Tuhan pimpin ya, menjadi berkat dan berdampak. Terima kasih. Kasih Tuhan yang kita sudah rasakan. Untuk itu di dalam rasa syukur kita, mari kita berikan persembahan kita yang terbaik. Persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita yang baik. Dengan terus percaya juga bahwa pemeliharaan Tuhan akan terus ada di dalam hidup kita, keluarga kita, bahkan anak cucu kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Benar Tuhan, kami adalah orang-orang yang paling berbahagia karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau bukan saja memilih kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu, tetapi di dalam kehidupan kami, selalu kami ada di dalam anugerah Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia terus kami alami. Tuhan, oleh karena itu biarlah hati kami, hidup kami, seluruhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pemeliharaan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Dan saat ini kami wujudkan syukur kami melalui persembahan. Biarlah Tuhan Engkau pakai persembahan ini menjadi pelebaran bagi kerajaan Tuhan, khususnya di komisi wanita ini. Biarlah Engkau dipermuliakan dan setiap kami Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan untuk kembali duduk. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersyukur sekali tidak menyangka akan datang sedemikian banyak orang. Sebenarnya padahal ada banyak tuh yang bisa mendadak tiba-tiba ternyata nggak bisa datang. Tapi nggak bisa datang aja ini semua penuh ya. Ini kursi ini penuh semua nih. Cuman di belakang teman-teman panitia pengurus mereka udah mulai ada yang standby jadi udah ada turun jadi agak kosong. Tapi tadi penuh semua. Paling 3 depan ini kosong. Bersyukur sekali ya. Tentu kami sangat berterima kasih ke semua komisi wanita di seluruh GKY yang bisa sekompak ini. Kita kan baru pertama ya. Jadi kan belum pernah tahu. Jadi pas ini hari pertama ibadah perdana dan kita dapat dukungan seperti ini kayaknya ini langsung membuat kita semangat ya. Pengurus semangat gitu. Sedikit cerita ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi waktu kami pelayanan ditugaskan dari Greenfield, kami kemudian ditugaskan pelayanan di sini dan puji Tuhan sudah 3 tahun kami di sini masuk tahun keempat. Saya pertama tanya, kok bisa nggak ada KW? Biasanya kan di mana-mana selalu pasti KW yang duluan sebelum ada Kaleb, betul nggak? Tapi ini Kaleb malah duluan, KW nggak ada. Terus waktu saya dengar sedikit informasi dari beberapa rekan, katanya aduh kalau di Cibubur tuh susah banget dibikin ada KW. Karena ibu-ibunya semua pada sibuk, pada susah. Apalagi nanti kalau diadakan di jam kantor. Karena kita kan ngadainnya di hari biasa, bukan hari Sabtu, bukan weekend, dan di jam kantor. Pasti susah banget. Jadi itu menjadi pergumulan saya sejak pertama kali injak di Cibubur. Saya mendoakan supaya ada penolong di gereja ini, yaitu komisi wanita. Dan puji Tuhan setelah 3 tahun baru terrealisasi, tetapi dengan pergumulan yang luar biasa ya. Dengan berlutut dan dengan air mata, dengan segala macam hal ya. Sampai kemarin tadi malam ketua KW Ibu Iren WA bilang begini, aduh kayak pengen nangis ya, kayak jadi melo gitu ya, tidak terasa tinggal 1 hari pelaksanaan. Setelah pergumulan yang cukup panjang lewat doa sampai puasa dan berbagai macam. Alami ibadah perdana, pasti kita tahu ya gak ada dana, betul gak? Kan gak ada susunan puk kan? Ya kan? Nah, jadi kita berjalan dengan iman, ya. Kita berjalan dengan iman, sebeberapa kita percaya Tuhan pasti cukupkan, ya. Dan puji Tuhan,
belum juga pelaksanaan, belum juga ada ibarat kata ya, belum juga kita mengeluarkan dana. Maksudnya untuk buat konsumsi lah, buat souvenir, buat segala macam gitu kan. Dana sudah terkumpul sebegitu banyak. Ya, puji Tuhan ya. Kami sungguh bersyukur. Ibu-ibu di sini saya sungguh sangat salut ya. Saya sangat terberkati karena saya nggak bilang ibu-ibu di sini tuh kayak ancungkan jempol. Di sini setiap kali ada kegiatan nggak perlu dibilang siapa yang bawa makanan, siapa enggak. Tiba-tiba makanan bisa muncul segitu banyak. Karena dengan kerelaan, dengan kesediaan gitu. Langsung ini makanya orang bilang ini belum ada KW tapi udah pokoknya kebutuhan selalu tercukupkan. Saya percaya itu semua dari Tuhan ya. Tuhan memberkati dan memang saya bilang ya ke jemaat dan juga ke ibu-ibu. Tolong kasih tahu saya siapa yang merasa berkekurangan karena memberi untuk Tuhan. Karena kita memberi untuk Tuhan, terus kita jadi tidak bisa makan, coba datang ke saya dan kasih tahu saya. Karena saya kasih persembahan kemarin saya jadi nggak makan hari ini. Please, tidak ada. Saya yakin sekali setiap tangan yang memberi untuk Tuhan, Tuhan tidak mau berhutang. Dia akan membayar lebih dari yang kita berikan. Amin. Ya, percaya ya. Jadi di semua KW manapun berlomba-lombalah kita memberi untuk Tuhan. Nah, lanjut. Sekarang saya sebenarnya pokok intinya saya mau mengucap terima kasih. Tentunya kepada Tuhan Yesus yang sudah sangat mengasihi kami ya. Gereja yang mungil, yang kecil ini, yang jemaatnya gak seberapa. Tetapi Tuhan berkenan ya memberkati sehingga kami boleh berkesempatan membuka komisi KW. Kedua, saya berterima kasih kepada Pendeta Ramiati. Tadi sudah sih secara langsung ya. Pendeta Ramiati, beliau dalam kondisi sakit ya. Makanya kenapa suaranya nggak bisa kenceng-kenceng, nggak kayak dulu. Kalau khotbah kayak KKR ya. Tahu ya yang sudah kenal Pendeta Ramiati dari dulu pasti tahu. Tapi kali ini dia berkhotbah dengan sangat tenang tapi berbobot. Betul nggak? Kalau memperhatikan khotbahnya sangat berisi ya, sangat menguatkan iman. Saya waktu minta beliau khotbah, jujur sangat mepet. Sementara saya tahu kalau ngundang khotbah dia minimal 1 tahun sebelumnya. Ini saya minta dia khotbah 2 bulan sebelumnya. Saya minta. Dia cuman bilang, lah. Ibu gak bisa nolak, tapi ibu hari itu ada sibuk. Saya bilang, ya terserah ibu, pikirkan saja jangan jawab, gumulin aja. Iya bisa, langsung gitu. Ya, saya sangat terharu sekali, saya tahu dia menjawab permintaan saya. Ya karena saya memang sangat dekat dengan dia. Dulu waktu jadi mahasiswa saya sering tidur dengan dia, saya pijitin dia. Saya sangat dekat dia, udah kayak ibu dan anak. Dan saya tahu dia memenuhi undangan saya karena dia nggak tahu apakah dia masih bisa memenuhi lagi atau tidak. Saya bersyukur ya, saya diberi kesempatan untuk lihat dia khotbah. Saya berharap saya bisa melihat dia khotbah lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih buat Bu Paula ya yang sudah memberi kesaksian. Sebenarnya ceritanya banyak, cuman karena dibatasin waktu jadi bingung mau cerita yang mana begitu ya. Tapi paling tidak kita bisa menangkap ya bahwa di dalam pergumulan mendampingi pasangan sebagai penolong, dia tetap setia ya. Melewati masa-masa sulit dia tetap setia mendampingi. Memang seharusnya demikian kita sebagai istri. Dan tentunya kami mengucap terima kasih kepada Komisi Wanita Greenfield ya yang tadi sudah memberi persembahan angklung ya. Kami sungguh berterima kasih karena Greenfield ini kan boleh dibilang kayak orang tua kita ya. Mereka tuh sangat mensupport kami. Jadi kami tuh sangat-sangat berterima kasih. Boleh permisi tanya mana yang sudah gereja sudah dewasa tapi dibawa Greenfield dulunya? Boleh dong angkat tangan ada? Yang dulu dibawahi oleh Greenfield. Puri ya? Puri, Citra kalau nggak salah. Citra, Puri, siapa lagi? Cimone, Grendeng. Ya karena itu dibawa Citra ya. Ada lagi, oh ada cucu betul.
Kebayoran juga. Oh, ternyata banyak juga ya anak-anaknya Greenfield nih. Dan kita nih termasuk anak. Berharap besok-besok sudah bisa lebih dewasa. Tapi bukan berarti karena sudah dewasa dan melupakan induknya. Kita akan selalu mengingat mereka. Ya. Terus terima kasih juga buat sinode, pengurus sinode ya. Sangat respons sekali, sangat support waktu saya pertama kali sounding ya. Dan hari ini kita bisa lihat kesaksian pujiannya ya. Sungguh kami berterima kasih. Lalu kemudian perwakilan dari semua komisi wanita yang hadir hari ini ya. Saya berterima kasih untuk semua pembina-pembina dan ketua komisi yang sudah mensupport anggotanya, pengurusnya untuk bisa mewakili untuk hadir di sini. Kami sungguh berterima kasih. Kemudian Komisi Kaleb, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih ya, sudah latihan. Ini angklung kita tuh masih baru belajar, jadi jangan dibanding sama angklung Greenfield ya. Waduh, kita lihat dah langsung beda memang ya, luar biasa gitu. Tetapi pujian mereka juga indah ya. Tadi Pendeta Ramiati bilang, baru kali ini saya datang disambut dengan pujian, biasa cuman modal salaman. Sekarang dengan pujian ya, masuk gerbang udah ada pujian. Bersyukur Oma Opa ya, terima kasih pelayanannya tidak sia-sia ya, Tuhan memberkati. Kemudian terima kasih juga untuk ada dua bapak kita, Pak Aman dan Pak Thomas yang membantu kita di bagian dokumentasi dan juga bagian sound system. Ini di luar kemampuan kita ibu-ibu. Jadi maaf sekali kita melibatkan ada dua bapak hari ini. Selain daripada tamu ya dan Pak Gembala maksudnya. Terus kemudian para tamu undangan yang memang mungkin bukan di jemaat kami, tetapi kami mengundang. Bolehkah saya minta kita berdiri kalau ada yang diundang oleh teman-teman yang di sekitar ini, boleh berdiri yang baru pertama kali karena datang diundang. Selain yang perwakilan GKY ya, yang diundang. Boleh dong. Ini jadi malu-malu tuh mereka berdiri tuh. Tuh, ayo berdiri dong. Jadi malu-malu berdirinya tuh di belakang lah banyak tuh. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Kalau memang di gereja nggak ada KW boleh datang ke kita ya. Karena ini terbuka untuk semua, ini persekutuan bukan gereja ya. Tetap bergereja di gereja masing-masing. Tapi kalau belum ada persekutuan wanita silakan join dengan kami. Dengan senang hati kami menyambut ya. Dan tentunya kami juga mau berterima kasih dan ke beberapa saudara-saudara kita yang sudah sangat membantu, yang sangat mensupport GKY ya. Saya juga mau terima kasih ke semua Eva ya. Ini boleh berdiri semua supaya yang lain bisa kenal karena kan masih termasuk baru. Ini istri dari gembala kita GKY Greenfield yaitu Pendeta Riko ya. Semua boleh berdiri di depan karena kita mau ada sedikit kasih tanda ya, sedikit apresiasi sedikit lah, tanda kasih sedikit aja. Bisa tolong Bu Devi dan Bu Iren bisa maju untuk mempersiapkan sambil saya akan memanggil dulu baru kemudian diberikan ya. Lalu saya mau ucap terima kasih ke Bu Yesi. Ini Bu Yesi bisa berdiri. Ini istri dari Ketua Majelis GKY Greenfield. Ya, bisa berdiri supaya dikenal. Ya. Karena kalau ada apa-apa kita ibu-ibu berhubungan dengan pusat masalahnya ya. Nah ini ibu-ibu. Ya itu juga Pak ya. Nah lalu kemudian ini dari kita pengurus. Saya perkenalkan ini ketua Ibu Iren. Ada wakil ketua Bu Devi. Bendahara Bu Mega. Ada Bu Warti yang jadi bendahara satu lagi. Tetapi karena harus kejar pesawat ya, jadi harus pergi tadi. Terus ini semua ini pengurus semua nih. Yang berkebaya ini semua pengurus. Bayangin, kalau lihat kebaya itu banyak berarti pengurus sebanyak itu. Ya. Nah, lalu saya dapat banyak bocoran bahwa mengingat yang dulu waktu gereja kita pertama kali masih segelintir orang ya. Lalu kemudian muncullah satu nama yaitu Bu Meisyang ya. Bu Meisyang nih dulu zaman waktu
Pak Erwin jadi ketua majelis. Bayangin dari Jakarta datang ke sini, zaman dulu belum ada tol, ya masih macet-macet, datang dengan panci-panci untuk bawa makanan, ya. Jadi hari Rabu tuh kita ada makan. Dan tiap Rabu tuh mereka dengan susah payah tuh datang. Padahal sebenarnya boleh kan nelpon, belum ada GoFood, ya. Belum ada GoFood. Jadi bawa sepanci-pancinya, ya. Jadi kita sangat mengapresiasi, ya, orang-orang yang memberi benih-benih sehingga kemudian gereja kita bisa ada seperti sekarang. Jadi kita mau memberi sedikit apresiasi. Tidak seberapa ya Bu, tapi ya kita mau sedikitlah memberi perhatian ya. Sebenarnya ada banyak ya, tetapi nama-nama itu mungkin ada yang sudah pindah gereja dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya Semuyani, pembina KW GKY Greenfield. Kalau ada apa-apa saya mesti kontak Semu dong. Semu boleh gak angklungnya? Nah, beliau selalu siap Semu. Aduh luar biasa ya. Semu yang lembut dan baik hati, ya, cantik. Sungguh KW GKY Greenfield sangat beruntung punya pembina seperti Semuyani. Betul? Ya, tepuk tangan. Ya. Lalu kemudian tentunya didampingi oleh ketua yang sangat arif dan bijaksana, yang cantik, Bu Vivi. Silakan bisa maju. Datang-datang sampai bawa bunga lagi. Sebenarnya nggak perlu. Sudah persembahan angklung itu sudah luar biasa. Kami dikirimin bunga yang sangat cantik, luar biasa. Terima kasih. Boleh berjajar sini, jangan takut-takut. Sini. Nah, ayo sekarang kita mau dari pengurus bisa mau memberikan sedikit tanda terima kasih ya. Langsung dari, nggak apa-apa, sini aja, atau dari sana. Ini hidup ya, anggrek hidup. Jadi bisa lihat ini, jadi doakan kami supaya KW kami bertumbuh hidup, subur seperti anggrek ini, dirawat. Oh, tahun depan katanya dicek. Oh iya. Ulang tahun nanti datang lagi ya. Terus dicek anggreknya gimana. Oke. Yuk mari kita yang pengurus bisa. Kita yang di sini berdiri di sini ya. Kita foto. Sekalian foto. Seberapa yang ada. Boleh yang lain pengurus yang di belakang silakan. Silakan pengurus yang di belakang maju dulu. Yuk foto sebentar dengan ini. Ayo, seberapa yang ada yang di sini di ruangan ini? Secara khusus saya minta ke Bu Paula bisa maju untuk kita ada sedikit tanda kasih. Ini khusus. Bu Iren bisa tolong? Baik. Baik ibu-ibu, tidak terasa
Nah, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita perdana ini. Sebelumnya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu. Setelah kita selesai, kita akan turun dari tempat ini. Pintu bisa dari sini, bisa dari sini. Lalu kita jangan langsung keluar di pintu yang kita tadi masuk, tetapi kita lewat pintu samping. Karena nanti kita akan ambil konsumsi dengan souvenir. Tadi waktu datang dikasih voucher gitu ya, kupon. Nanti kuponnya itu tolong ditukarkan. Kalau yang dari GKY perwakilan, sebaiknya tidak semua, sumpama dari GKY Pamulang, sumpama ya, datang ada 5 orang. Nah, kalau bisa cukup perwakilan 1 aja yang ikut pintu samping. Supaya nggak desak-desakan, langsung nanti kita sudah siapkan langsung per rombongan. Jadi rombongan dari gereja mana itu sudah ada di dalam 1 tas, sudah konsumsi lengkap dengan souvenir. Jadi nggak perlu satu-satu, biar nggak terlalu ini, maaf karena tahu sendiri ya, maklum ruangannya kecil, kami khawatir ibu-ibu nanti berdesak-desakan, terus keringetan ya. Seperti itu. Selain daripada rombongan dari Greenfield, maaf tidak dapat ya. Nanti kita akan ada acara khusus, gitu. Maaf ya. Jadi demikian sedikit pengumuman dari kami dan berharap kita bisa tetap kompak, tetap bersatu ya sebagai satu anggota tubuh Kristus di dalam satu tubuh GKY. Kita ibu-ibu bisa bersatu begitu ya. Sungguh bersyukur. Mari kita semua berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Allah, puji Sang Penebus, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah, puji Sang Penebus, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.